Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu turja gufranuha. Kullu ma'siyatin aina syiatin, setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan salah atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, an syahwatin ay istiyakun nafsi ila syai'in, yang perbuatan dosa atau salah tadi bersumber dari nafsu syahwat. Karena memang setiap manusia pasti mempunyai yang namanya hawa nafsu, atau disebut juga dengan nafsu syahwat. Turja gufranuha, maka kesalahan atau dosa yang bersumber dari hawa nafsu itu turja gufranuha, masih bisa diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM, yang kita hormati bersama guru kita Ustadz Herlan Taufik, juga para guru-guru lainnya dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semuanya sama-sama dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita bisa dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah ta'lim ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan kita rizki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dari berbagai musibah dan juga wabah. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة التاسعة maqalah yang ke-9 An Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu wa huwa syekhul Imam Malik. Diriwayatkan dari seorang ulama namanya Imam Sufyan as-Sawri wa huwa syekhul Imam Malik, di mana Imam Sufyan as-Sawri ini merupakan gurunya Imam Malik. Ada ulama namanya Sufyan juga, yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Kalau Sufyan ibnu Uyainah ini seumuran atau semasa sejaman dengan Imam Malik, dan dia merupakan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, laula Malikin wa Uyainah la jahabal ilma fil hijaji. Kalau seandainya enggak ada Imam Malik dan tidak ada Imam Sufyan ibnu Uyainah, la jahabal ilma fil hijaj, niscaya akan hilang ilmu di negeri Hijaz. Jadi Imam Syafi'i dengan ucapannya ini tengah memuji dua guru besarnya yang namanya Imam Ibnu Uyainah dan Imam Malik. Dua-duanya gurunya Imam Syafi'i. Kalau enggak ada dua ulama itu, ini negeri Hijaz yang merupakan bagian dari negeri Arab, ini hilang semua ilmu pengetahuan tentang agama jika tidak ada dua ulama itu, yaitu Sufyan ibnu Uyainah dan Imam Malik. Tapi ini Imam Malik punya guru lagi, namanya Imam Sufyan ats-Tsauri. Ini gurunya Imam Malik. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu turja gufranuha. Kullu ma'siyatin aina syiatin, setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan salah atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, an syahwatin istiyakun nafsi ila syai'in, yang perbuatan dosa atau salah tadi bersumber dari nafsu syahwat. Karena memang setiap manusia pasti mempunyai yang namanya hawa nafsu, atau disebut juga dengan nafsu syahwat. Turja gufranuha, maka kesalahan atau dosa yang bersumber dari hawa nafsu itu turja gufranuha, masih bisa diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, jika dosa itu bersumber dari hawa nafsunya, karena memang kita semuanya tidak terlepas dari hawa nafsu, jika dia mau mengakui kesalahannya atau bertaubat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan mengampuninya. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Wa may yaghfiru dzunuba
illallah. Siapakah yang menghapuskan, yang mengampuni dosa-dosa manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu maksiatin an kibrin, tapi setiap perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang bersumber dari kibrin, kesombongan, rasa sombong, fa innahu la yurja gufranuha, maka dosa yang seperti itu tidak bisa diharapkan ampunannya, sulit untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita takutkan itu adalah dosa yang ketika kita lakukan berdasarkan dari rasa sombong kita. Kita melakukan perbuatan dosa, kita anggap sepele. Dalam hati, gua mah ibadahnya banyak ini. Sombong. Ini dosa yang seperti ini yang sulit untuk diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sombong ini penyakit yang paling berbahaya, penyakit hati yang paling dahsyat. Apa ciri-ciri sombong itu? Al-kibriya ghamtun nas wa batarul haq. Jadi yang namanya sombong itu batarul haqqi, menolak kebenaran, enggak percaya dengan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, menganggap kecil, menganggap cemen manusia. Itu ciri-ciri sombong. Sikap ini atau sifat ini jika ada di dalam hati kita secuil saja, ini sangat berbahaya. Jika kita punya rasa sombong sebiji jar saja, sebiji sawi, ini penyakit yang harus kita upayakan dengan cara apapun untuk bisa menghilangkannya. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena sombong ini enggak pantas untuk ada di dalam diri kita atau di hati kita. Kecuali Allah. Allah sombong pantas. Namun Allah maha segala-galanya. Makanya ada syair, al-kibriya li rabbina sifatun bih mahsusatun fatajannaban nahawat taqi. Al-kibriya, kesombongan itu, li rabbina, bagi Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala, mahsusatun, sifat yang khusus buat Allah. Kalau manusia sombong, zalim, enggak pantas, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Jadi kalau dosa yang kita lakukan karena hawa nafsu kita, ini gampang akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita menyadari dosa tersebut kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa yang bersumber dari sifat sombong, nah ini na'udzubillah. Lianna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri, karena sesungguhnya maksiat yang dilakukan oleh iblis itu kana minal kibri, itu bersumber dari kesombongan. Iblis melakukan dosa yang bersumber dari rasa sombong, sikap sombong yang ada pada dirinya yang menyebabkan Allah tidak mengampuni selama-lamanya, bahkan menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Kenapa? Sombong. Bagaimana sombongnya? Ketika Allah perintahkan, wa qulna wa ijqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat
agar bersujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis enggak disebut fasajadal malaikatu kulluhum, semua malaikat sujud? Karena iblis ini memang bagian dari malaikat. Tadinya, awalnya iblis ini awalnya bagian dari malaikat hidup yang kerjanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu iblis bukan iblis, namanya dulu abid. Abid itu artinya sosok yang tukang ibadah. Abid. Dengan sebab rasa sombong yang ada di dalam diri iblis ketika diperintahkan sujud oleh Allah, ini yang menyebabkan dia menjadi golongan yang kafir selama-lamanya di neraka. Kenapa? Sombong. Ini hati-hati. Jangan sampai kita ini punya sifat atau sikap sombong seperti iblis. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Jadi ngeri kita kalau punya hati yang sombong, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling alim, paling besar dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian dari kesombongan. Wa jannatu sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minas sahwati. Adapun kesalahan Nabi Adam alaihi salam itu asalnya karena syahwat. Bisa babi istiyaki ila juki samrati sajarati syahwati al-munha anha. Dengan sebab Nabi Adam ini memakan buah yang Allah larang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga, makan apa aja yang kamu mau, semua makanan banyak di surga. Surga. Tapi Allah pesan wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kalian berdua deketin ini pohon. Allah ngelarangnya nggak bilang larang makan, deketin aja nggak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan berarti mengerjakan boleh, orang deketin aja nggak boleh. Ini kias. Tapi kemudian iblis menggoda Nabi Adam. Nabi Adam nggak kena, Siti Hawa digoda, kena. Hai Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal di surga dan suamimu. Tergoda, akhirnya apa? Berbuat dosa Nabi Adam. Tapi masih diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sumber dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu asalnya syahwat. Bukan karena sombong, syahwat. Meski kemudian Nabi Adam ini memang ketika memohon ampun kepada Allah lantaran kesalahan ini memang cukup lama taubatnya ini belum direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Adam diterima taubatnya ketika dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang dia lakukan bersama istrinya. Itu selama itu taubatnya belum dijawab oleh Allah. Dijawabnya, diterimanya ketika dia nyebut nama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum ada.
Maka kita baca dalam kitab Khasaisul Kubra karangan Imam As-Suyuti. Beliau menukil hadis dari Imam Hakim, Imam Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani dari sahabat Umar bin Khattab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qtarafa Adam al-khati'ata qala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin lima ghafartu li." Tatkala Nabi Adam melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam berkata, bihaqqi Muhammadin lima ghafartu li. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad aku mohon ampun. Jadi ini Nabi Adam bertawasul sama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu belum ada. Jadi urusan tawasul ini udah ada sejak zaman Nabi Adam, bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Nabi Adam bertawasul sama Nabi Muhammad, bihaqqi Muhammadin lima ghafartu li. Ya Allah, dengan hak Muhammad saya bertawasul agar Engkau mengampuni dosa saya. Allah tanya, ya Adam, wa kaifa arrafta Muhammadan wa lam ahlukhu, bagaimana engkau kenal Muhammad sementara Muhammad belum aku ciptakan? Qala, apa kata Adam? Innaka lama khalaqtani biyadika wa nafakhtu fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu innaka lam tudaf ila ismika illa ahabbal khalqa ilaika. Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah, dari mana engkau kenal Muhammad hai Adam, padahal Muhammad belum aku ciptakan. Ya Rabb, ketika engkau ciptakan aku, wa nafakhtu fiyya min ruhika, dan engkau tiup jasad ke dalam ruhku, rafa'tu ra'si, saat itulah aku angkat kepalaku. Fara'aitu ala qawaimil arsy, maka aku melihat di tiang-tiang arsy maktuban, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nabi Adam belum diturunin ke dunia, baru diciptakan, udah ada nama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini memang punya keistimewaan yang Allah berikan, satu-satunya makhluk kekasih Allah yang namanya sudah ditulis di tiang arsy. Sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum alam raya ini diciptakan, nama Nabi Muhammad sudah ditulis. Makanya Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka laulaka, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku enggak ciptakan alam ini. Makanya ketika Nabi Adam sampaikan ini, Allah kemudian menjawab dengan firman-Nya, sadaqta ya Adam, benar engkau Adam, laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku enggak akan ciptakan engkau. Kalau Nabi Adam enggak diciptakan, kira-kira kita ada enggak? Ampasnya juga enggak ada. Artinya apa? Adanya kita ini asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebetulan bulan Maulid.
Jadi Nabi Adam bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu ungkapan tawasul yang disampaikan Nabi Adam tatkala Nabi Muhammad belum diciptakan, jauh ribuan tahun setelah Nabi Adam. Nabi pertama dengan Nabi terakhir. Nabi yang pertama bertawasul menyebut Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena memang Allah muliakan Nabi yang terakhir ini sebagai khatamal anbiya, penutup penyempurna para nabi-nabi. Makanya kita bertawasul apalagi kepada Nabi Muhammad. Bah, Nabi Adam aja bertawasul ke Nabi Muhammad, Allah nggak bilang bid'ah, apalagi kita. Karena Nabi Muhammad ini Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Allah nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan namanya, nggak pernah. Saking memuliakan Nabi Muhammad, Allah Zat yang maha mulia telah memuliakan Nabi Muhammad sedemikian rupa sampai Allah tidak pernah memanggil Rasulullah dengan nama ya Muhammad. Coba cari Al-Quran, kalau ada ketika Allah manggil Nabi Muhammad dengan kalimat itu ya Muhammad, sobek Quran, saya tanggung jawab, sobek. Padahal ketika Allah manggil nabi-nabi lain disebut namanya langsung, ya Adam uskun tadi, hai Adam tinggallah di surga. Ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Ibrahim, semua nabi dipanggil namanya oleh Allah. Ketika Allah panggil, ketika Allah berseru kepada nabi-nabi tersebut, Allah panggil langsung namanya. Tapi ketika Allah panggil Nabi Muhammad, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan dengan lafaz ya Muhammad. Tapi Allah panggil dengan gelar kehormatannya, dengan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Wahai sang Nabi, Allah manggil Nabi. Lah kita manggil Nabi, ngikutin ajaran Muhammad, kembali kepada ajaran Muhammad. Ini kita bertanya, Muhammad yang mana ini? Allah aja manggil Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai sang Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya engkau diutus, syahidan menjadi saksi, wa mubasyiran memberi kabar gembira, wa nadhiran memberikan kabar peringatan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Nabi pernah ditegur. Jadi Nabi pernah minum susu mulu dari salah seorang istrinya. Istri-istrinya yang lain cemburu. Nabi senangnya minum susu salah satu istrinya, sampai istri-istrinya yang lain cemburu. Nabi lalu berazam nggak mau minum susu istrinya lagi. Maksudnya susu beneran, ini susu jadi dalam. Nabi kemudian nggak mau minum susu yang disuguhkan oleh salah satu istrinya tadi, Maimunah. Sampai ditegur oleh Allah. Allah negurnya enggak ya Muhammad, enggak. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah? Perkara istrimu mau cemburu, kalau kata orang Betawi, bodonanan Haji Saripudin. Jangan diharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak bilang ya Muhammad, enggak ada. Saat Nabi tidur, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membangunkan. Apa malaikat Jibril bilang ya Muhammad? Enggak. Dalam Quran ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, enggak ya Muhammad. Makanya kalau kita manggil Nabi Muhammad, 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 lah siapa kita?
Wong Allah saja nggak manggil nyebut namanya langsung, paling nggak Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Cakep. Kemuliaan Nabi yang lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan kalimat Asmaul Husna dengan sikap dan keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung masih Maulid, biar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati akhlak Nabi dengan menisbatkan lafaz Asmaul Husna. Ada Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ini di ujung ayat Allah berfirman, ini orang ini, rasul ini, bil mu'minina, sikapnya, akhlaknya terhadap orang-orang beriman rauf, welas asih, ar-rahim, penyayang. Ini kan Asmaul Husna ini. Ar-Rauf war-Rahim jaka ismun min Asmail Husna. Lafaz Ar-Rauf dan Ar-Rahim itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin hadzal ayah, tapi ayat ini seluruh pakar tafsir menjelaskan bahwa lafaz Ar-Rauf dan Ar-Rahim bukan Asmaul Husna, tapi Allah tengah menggambarkan bagaimana eloknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyematkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Ini Allah zat yang maha mulia, nggak ada zat yang maha mulia selain Allah, tapi Allah memuliakan makhluknya demikian mulia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita memuliakan Nabi bukannya kultus. Allah begitu memuliakan Nabi. Bahkan Allah muji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Ini azim juga Asmaul Husna. Allah enggak bilang karim. Biasanya kan kalau akhlak mulia itu karim, mulia. Kalau mulia masih di bawahnya. Ini Allah bilang azim, agung. Akhlaknya Nabi itu agung. Subhanallah. Begitu memuliakannya Allah terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat pantas jika kita semuanya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi dengan satu perintah di dalam Al-Quran. Yang perintah ini Allah sendiri yang langsung memberikan contoh dari perintah itu. Padahal ketika Allah memerintahkan kita ibadah-ibadah yang lain, Allah nggak pernah ngasih contoh. Kita disuruh sholat, diwajibkan sholat yang 5 waktu oleh Allah. Allah turunkan ayat aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajri. Dirikan sholat dari malam, siang, subuh, 5 waktu. Allah nggak nyontohin sholat bagaimana, nggak ngeduluin amalan itu kepada hambanya atas perintah itu. Allah perintahkan kita puasa,
turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah tidak contohkan puasa seperti apa. Haji, umrah, semua ibadah lain. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Sedekah, zakat, enggak ada Allah contohin, enggak ada. Tapi saking memuliakannya Allah kepada Rasulullah, ada satu perintah yang perintah itu Allah lebih dulu mencontohkan dan para malaikatnya. Perintah apa? Sholawat. Kita udah hafal banget ayatnya. Ini kan bagian dari zikir. Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya semua, yusalluna, bersolawat. Ini yusalluna ini fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari itu satu pekerjaan yang dikerjakan pada berikutnya, masa-masa seterusnya. Artinya Allah dan para malaikat enggak sekali bersolawat, senantiasa. Selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohin dulu sama Allah. Setelah Allah dan malaikatnya udah ngasih penjelasan bersolawat, yusalluna 'alan nabi, baru perintah itu turun sama kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu bil amar. Perintah itu baru turun setelah Allah dan malaikat bersolawat. Ya Allah, ini kalau kita bayangkan dengan hati yang bersih, bagaimana Allah Zat yang maha mulia begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai satu urusan dalam ibadah Allah perintahkan ibadah itu Allah sendiri dan para malaikatnya yang lebih dulu mencontohkan apa? Sholawat. Makanya sholawat ini ibadah yang luar biasa, dahsyat. Kita sholawat kepada Rasulullah satu sholawat, Allah bersolawat kepada kita 10. Sholawat itu ibadah yang ringan, nggak mesti kita khusyuk. Kalau doa orang mesti khusyuk, syaratnya harus bersih, niatnya bagus, khusyuk. Kalau nggak memenuhi syarat, doa. Tapi kalau sholawat, dalam kondisi apapun orang bersolawat, Allah pasti akan mengembalikan solawat itu. Satu solawat, Allah bersolawat memberikan rahmat 10 kali, dihapus dosanya 1 dosa, diangkat derajatnya 1 derajat, dan dikabulkan apa yang menjadi keinginannya. Makanya kalau saya nih pribadi, saya bukan berarti apa istilahnya meremehkan doa. Saya lebih suka bersolawat daripada berdoa. Kenapa? Saya yakin solawat saya pasti diterima. Tapi kalau doa saya masih ragu. Kalau solawat pasti. Sampai ada ulama bilang, andai orang dalam kondisi enggak sadar, entah itu mabuk atau gimana, dia bersolawat, pasti solawatnya diangkat. Tapi bukan berarti saya ngajarin sholawat sambil mabok, enggak, bukan. Ini gambaran sholawat yang begitu dahsyat. Makanya saya sering menggaungkan dimanapun tempat, perbanyak sholawat. Ini satu-satunya yang akan menolong kita. Bahkan sholawat ini bisa menjadi penentu ibadah kita. Kenapa? Kita sholat, kalau nggak sholawat nggak sah sholat kita. Kita berdoa, kalau nggak sholawat nggak diterima doa kita. Harus ada sholawatnya.
Sampai ada makalah disampaikan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Hasan Al-Maliki Al-Bantani. Dalam satu kitabnya beliau menulis sebuah kalimat yang membuat kita merinding. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, "Law anna 'abdan jaa'a yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa la yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ruddat 'alaihi wa lam tuqbal." Seandainya ada seorang hamba yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa semua amal kebaikan yang dilakukan seluruh penduduk bumi, semua amal ibadah yang dilakukan penduduk bumi dia lakukan semua, saking banyaknya ibadah. Walam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia enggak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruddat alaihi, tertolak semua amalnya. Walam tuqbal, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Itulah kenapa saya katakan bahwa sholawat bisa menjadi penentu ibadah kita. Kalau kita ngandelin ibadah kita, sholat kita, ya kita sholat begitu takbir Allahu Akbar, mikirin bini, anak, utang, tetangga, kompor, gas, listrik, bayaran bocah, wah di semua ada ngumpul di kepala kita. Yang seharusnya kita ingat Allah saat Allahu Akbar, tapi semua yang lain ingat di otak kita, Allah justru terlupakan. Apa sholat model kayak gitu mau kita andelin? Belum lagi bacaan kita. Kita kan nggak tahu, nggak semua orang bacanya, mohon maaf, bacanya jelas sesuai dengan makhraj dan tajwid kan. Apalagi kalau dia sholatnya sendiri, kalau berjamaah masih mending. Kalau sholatnya sendiri ngandelin sholat, ya Allah. Nah, dengan melihat dan menyadari semua ibadah kita yang model kayak gitu, kita berharap dari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak andai kata semua amal kita banyak yang nggak diterima, sholawat inilah yang akan menimbulkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Makanya sholawat ini, ya Allah, kalau kita jelasin ini ibadah yang namanya sholawat, zikir yang namanya sholawat, pokoknya nggak akan cukup waktu, karena begitu dahsyatnya yang namanya sholawat. Sampai urusan apapun, kalau kita banyak sholawat, insya Allah urusan kita beres. Termasuk sekarang yang sedang kita hadapi, pandemik, perbanyak sholawat. Karena ketika kita bersolawat, ini ruh kita akan tersambung dengan cahaya Rasulullah, dengan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ahadin yusalli alayya, tidaklah seorang bersolawat kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan ruhku. Rudda ilayya ruhai, Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam sholawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat kita juga sebenarnya sholawat. Nabi mah udah nggak perlu didoain, lah kita main logika, kita doain Nabi lah. Urusan ibadah, urusan pahala, urusan posisi, ya jauh kemana-mana. Kita bersolawat kepada Nabi buat kita juga. Jadi Nabi ini ibarat air di gelas yang sudah penuh, kita isi lagi air, ya udah nggak masuk, tumpah, ngalirnya kemana? Buat kita lagi. Jadi dahsyatnya solawat. Jadi perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau dan sebagai ungkapan
ungkapan rasa syukur kepada Allah sekaligus permohonan harapan puncak agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha 'anna jami'al bala wal adwa wal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.